Bismillahirrohmanirrohim. Rencana Allah pasti yang terbaik. Maka jangan sedih bila impian tak seindah kenyataan. Semua kesenangan dalam hidup yang kita miliki adalah titipan dan ujian yang mesti kita lewati. Banyak sekali ujian, lalu lalang silih berganti. Bagaimana kita mampu menghadapinya, yaitu jangan mengedepankan nafsu. Semua harus seimbang antara keinginan dan kemampuan, antara kondisi dan nafsu. Karena keinginan dan nafsu sangatlah dominan dalam menciptakan kesalahan. Redam semua nafsu dan keinginan yang tinggi yang dapat merugikan diri sendiri juga orang lain. Contoh, kalau kita menginginkan nilai A, ya harus belajar, kuasai materi ujian, bukan malah nyontek. Ya kalau nggak ketahuan. Kalau ketahuan, ya bisa dikasih nilai jelek. Contoh lain, kalau ingin uang atau penghasilan, ya bekerja, cari kerjaan dulu. Bekerja, baru dapat uang, bukan malah nyopet. Kalau ketahuan, kan bisa digebukin orang. Allah akan memberikan sesuatu sesuai dengan takarannya pada diri seseorang, tidak berlebih juga tidak kurang. Saat hidup tidak nyaman, ini adalah ujian. Saat senang dan bahagia, ini juga ujian. Saat mendapat rezeki berlebih, juga ujian. Saat karir sedang bagus, juga ujian. Mempunyai anak soleh, solehah, juga ujian. Mempunyai istri cantik, ataupun tidak cantik, suami ganteng, juga ujian. Punya rumah baru, mobil mewah, juga ujian. Bagaimana kita bisa melewati ujian tersebut? Kita kembalikan semuanya pada Allah. Bagaimana cara mendapatkannya? Juga kembalikan pada Allah. Enak atau tidak enak, kita harus syukuri. Ingat semua terjadi atas izin Allah. Misal mendapat rezeki berlimpah, bisakah menyisihkan untuk fakir miskin, anak yatim, dan yang utama infak kepada orang tua, juga mertua. Saat karir sedang bagus, bisakah bersyukur untuk tidak sombong pada bawahan atau siapapun di sekitarnya, pada anak dan istri, tambah sayang atau semakin egois, angkuh, atau tidak bisa mengontrol nafsu, terutama sifat emosional dan marah. Saat mempunyai anak soleh atau soleha juga ujian. Bagaimana cara menghadapi ujian ini? Terkadang ada rasa bangga, tapi boleh saja sih. Kembalikan lagi semuanya pada Allah, karena semua ini terjadi atas izin Allah, bukan karena orang tuanya yang hebat mendidik atau guru di sekolah yang pintar, tapi karena atas izin Allah. Mempunyai istri cantik atau tidak cantik, suami ganteng atau tidak ganteng, itu juga ujian. Istri harus dididik, diajarkan agama, ilmu tauhid yang baik. Istri cantik atau suami ganteng bukan untuk dipamer-pamerin, tapi harus menjadikan keluarga yang berkah diridhoi Allah. Jadikan keluarga sebagai modal akhirat, yaitu menuju surganya Allah. Semua diawali dari keluarga yang islami, semata-mata hanya mencari ridho ilahi. Mempunyai rumah baru, mobil mewah juga ujian. Ujian di dunia, jangan sampai tidak lulus. Kalau masih kuliah, tidak lulus bisa mengulang di semester depan atau di semester pendek, supaya nilainya bagus. Itu kalau di dunia. Lah, kalau di akhirat tidak bisa diulang lagi. Makanya kita jangan terlena oleh nikmatnya dunia. Di dunia hanya sebentar. Gunakan waktu atau hidup ini untuk kehidupan setelah mati, menuju kehidupan akhirat. Akhirat ada dua, yaitu surga dan neraka. Penyesalan di akhirat sudah tidak berarti. Gunakan semua harta dan kemewahan untuk mencari ridho Allah, yaitu tidak berfoya-foya. Sisihkan sebagian untuk yang membutuhkan di sekitar kita. Niatkan untuk mencari ridho Allah. Tidak ada embel-embel yang lain. Pingin ini, pingin itu.
supaya anak sehat, supaya dibalas sekian kali sama Allah, supaya anak lulus ujian, supaya dipandang dermawan, dan lain-lain hanya niat duniawi. Tentunya kalau ini terjadi, maka sangatlah rugi, tidak ada pahala akhiratnya. Allah Maha Tahu apa yang kita inginkan, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan takarannya, tidak kurang juga tidak berlebih, yaitu kembalikan semua pada Allah. Buang rasa iri dengki, buang khayalan-khayalan yang tidak masuk akal, terima realita, hidup ini adalah anugerah terindah. Seperti dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Perangi semua perasaan yang tidak baik, perangi semua rasa malas, perangi semua prasangka buruk, suudzon pada siapapun. Kalau zaman sekarang, ya move on lah, bangkit secepatnya. Jangan mudah baper, jangan mudah tersinggung, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan suka murung di kamar, keluarlah, cari udara segar, siapa tahu mendapat inspirasi baru. Bergaul dengan orang-orang yang baik, banyak tersenyum, artinya jangan mudah emosi, apalagi sampai marah. Perangi semua sifat egois dan menang sendiri. Buang sifat merasa paling benar sendiri, paling pintar sendiri. Ingat, di atas langit masih ada langit, bukan kayak pepatah, bagai katak dalam tempurung. Masih banyak orang pintar dan sukses di luar sana yang harus kita contoh. Jangan hanya mengikuti hawa nafsu sesaat. Banyak belajar, lebih introspeksi diri, muhasabah diri, membuka diri dengan lingkungan sekitar. Pelan-pelan, insya Allah cepat atau lambat kita bakal tahu hasilnya. Hasilnya yang tahu hanya Allah. Kalau hasilnya tidak memuaskan, ya atas izin Allah. Kalau hasilnya bagus sesuai harapan, juga atas izin Allah. Jangan merasa, inilah kerja kerasku, kalau bukan karena saya, pasti gak bakalan bisa sukses begini. Ingat, kembalikan semuanya pada Allah. Semua terjadi atas izin Allah. Ikutilah aturan Allah, karena Allah lebih tahu masa depan kita, sedangkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Lakukan apa yang diperintahkan Allah, yaitu kejar kehidupan akhirat, yaitu sorga. Dunia akan mengikuti. Allah menyuruh untuk beribadah semata-mata untuk mencari ridho Allah. Dan sebagai gantinya, Allah akan memberikan kehidupan di dunia melalui ikhtiar yang akan dilakukan asalkan masih di jalurnya Allah. Mudah-mudahan Allah akan mempermudah ikhtiar dan menjawab doa-doa kita. Sambil menunggu proses yang Allah berikan, maka harus bersabar dan terus berdoa dengan yakin hanya pada Allah lah tempat meminta. Tapi bila Allah berkehendak lain, yaitu pasti yang terbaik menurut Allah. Siapa tahu Allah akan mengangkat derajat kita ke tempat yang paling baik. Enak atau tidak enak harus disyukuri. Jangan gurutu, ngedumel dalam hal apapun, dan tetap bersyukur. Terima takdir Allah yang sudah terjadi. Alhamdulillahirabbil alamin.